Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program KKNDR 2020. Ekonomi Islam sebagai El Libertador atau Sang Pembebas dalam krisis perekonomian akibat COVID-19. Presiden Turki, Erdogan, menghadiri konferensi internasional ke-12 tentang ekonomi dan keuangan Islam melalui tautan konferensi video di Istanbul, Turki, pada 14 Juni 2020. Dia mengatakan, ekonomi Islam dapat menarik dunia keluar dari krisis. Alat-alat Islam menawarkan kunci untuk keluar dari kesengsaraan ekonomi dunia yang dipicu oleh pandemi coronavirus. Dan sementara itu, ia bersumpah untuk menjadikan Istanbul sebagai pusat ekonomi Islam. Pendanaan yang berlebihan telah menciptakan model ekonomi yang membengkak, yang hanya bertindak atas kekhawatiran tentang pendapatan yang tidak diterima, tidak mempertimbangkan untuk biaya sosial dan manusia. Bertentangan dengan apa yang telah dijanjikan. Distribusi pendapatan dan kekayaan secara bertahap memburuk di seluruh dunia, serta kesenjangan antara negara-negara kian melebar. Sistem ekonomi dunia saat ini hanya untuk orang kaya. Presiden Erdogan mengatakan, kehilangan 440.000 nyawa di seluruh dunia tidak dapat dikaitkan dengan COVID-19 saja. Banyak negara memiliki sistem ekonomi yang hanya melindungi orang yang kuat dan kaya. Di beberapa negara, orang tanpa asuransi kesehatan dibiarkan mati begitu saja. Dalam beberapa hari terakhir, di balik peristiwa jalanan di beberapa negara barat bersama dengan rasisme, ada ketidakadilan yang terungkap oleh pandemi ini, kata Erdogan ketika mempertanyakan model ekonomi di beberapa negara yang kuat. Bahkan, negara-negara yang paling makmur mengalami kesulitan dalam memberikan masker kepada rakyatnya, dan tidak dapat memberikan layanan kesehatan yang minimum, kata Erdogan. Nah, di dalam penjelasan tersebut, muncul pertanyaan, kenapa ekonomi Islam sebagai kunci dalam mengatasi krisis akibat COVID-19, dan kenapa sistem ekonomi model lain yang digunakan tidak pernah mencapai prinsip keadilan? Sebagaimana yang kita tahu, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang paling adil, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Di dalam sistem ekonomi Islam ini, setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama saling merasakan manfaat atau win-win solution, dan saling menerima segala bentuk resiko. Contohnya seperti mudarabah, murabahah, musyarakah, syirkah, ijarah dan lainnya. Konsep ini nyata memegang prinsip keadilan. Ekonomi Islam juga memperhatikan kehidupan orang-orang miskin, seperti dalam pelaksanaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ekonomi Islam real sangat peduli kepada sesama, baik seagama maupun tidak, serta tujuan ekonomi Islam yaitu untuk al-falah atau kesejahteraan rakyatnya. Jika semua aspek-aspek ekonomi Islam dilaksanakan dengan baik dan kafah atau menyeluruh, maka perekonomian akan menjadi maju, dan krisis ekonomi yang dirasakan saat ini akan kembali stabil lagi. Lalu, kenapa sistem ekonomi model lainnya tidak pernah mencapai prinsip keadilan? Sampai saat ini, sistem ekonomi yang mereka gunakan memang real, belum pernah mencapai prinsip keadilan. Prinsip yang mereka pakai masih berubah. Mereka masih merestruktur ulang sistemnya. Kenapa? Karena sistemnya belum sesuai dan selalu adanya pihak-pihak yang dizalimi, mementingkan diri sendiri, tanpa memikirkan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perilakunya. Sistemnya masih mementingkan keperluan segelintir orang. Sistemnya masih menzalimi antara sesama. Kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Di dalam buku Satanic Finance, True Conspiracies, yang ditulis oleh Aryawan Amin, mengatakan bahwa sistem ekonomi model lain saat ini mengandung 3 pillars of evil. Apa itu? Pertama,
fiat money atau uang kertas. Kedua, fractional reserve requirement atau persyaratan cadangan wajib. Ketiga, interest atau suku bunga. 1. Ada apa dengan fiat money atau uang kertas? Uang kertas memang efisien, mudah dibawa dan disimpan, serta mudah untuk dicetak tanpa banyak menghabiskan bahan baku yang berharga. Simple. Uang kertas adalah kertas yang dinyatakan sebagai uang yang diberikan cap stempel resmi pemerintahan di dalamnya. Uang kertas adalah uang yang diciptakan tanpa didukung dengan logam mulia, seperti emas, secuil pun. Uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik, sebagaimana logam mulia. Ketika pencetakan uang kertas melebihi jumlah barang dan jasa yang bisa diproduksi, maka fenomena inflasi dapat terjadi. 2. Persyaratan cadangan wajib, atau Fractional Reserve Requirement, atau FRR. Yaitu, bank sentral sebuah negara mensyaratkan setiap bank yang beroperasi di wilayah otoritasnya untuk menyediakan atau menyimpan sebagian kecil dana yang disetorkan deposan sebagai cadangan. Simpanan deposan dimasukkan dalam kas bank, dan bank menyimpan FRR sebanyak 10%. Maka bank bisa mencetak tambahan deposit baru melalui kredit yang diberikan oleh bank. 3. Interest atau suku bunga, yaitu biaya servis yang dikenakan bank untuk pinjaman atau kredit yang diberikan kepada nasabahnya. Ada 3 konsekuensi utama dengan berlakunya bunga, yaitu 1. Bunga akan terus menuntut tercapainya pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, meskipun kondisi ekonomi aktual sudah mencapai titik jenuh atau konstan. 2. Mendorong persaingan di antara para pemain dalam sebuah ekonomi. 3. Cenderung memposisikan kesejahteraan pada segelintir minoritas dengan memajaki kaum mayoritas. Ketiga pilar setan ini membawa dampak-dampak yang sangat merugikan, yang hanya menguntungkan bagi segelintir orang, menzalimi dan tidak pernah mencapai keadilan. Berikutnya, dalam buku tersebut, dijelaskan tentang El Libertador atau Sang Pembebas, yaitu ekonomi Islam sebagai pembebas kezaliman yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi model lain saat ini, seperti penggunaan the heaven currency, yaitu mata uang dinar dan dirham. Sebagaimana mata uang dinar dan dirham ini anti-inflasi, berbeda dengan fiat money atau uang kertas yang digunakan kebanyakan negara saat ini yang rentan terhadap inflasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam ini harus kita aplikasikan di dalam sistem ekonomi suatu negara, agar al-falah atau kesejahteraan untuk semua dapat tercapai, dan keterpurukan ekonomi saat ini dapat kembali bangkit lagi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas salah dan kekurangan. Jika video ini memberikan manfaat, silahkan like, comment, subscribe, dan share channel YouTube ini. Dan silahkan juga menonton video sebelumnya, serta beri kritik dan saran, agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalam.